Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada siang ini kita akan membahas pelajaran matematika dalam materi pecahan. Sebelum kita mempelajari tentang materi pecahan, terlebih dahulu ada sebuah contoh kasus yang mana seorang ayah membeli sebuah pizza, dan pizza ini akan dibagikan kepada 4 orang, yaitu kepada ibu, kakak, adik, dan ayah sendiri. Nah, persoalannya, berapa bagiankah pizza yang diperoleh oleh kakak? Dan berapakah bagian pizza yang diperoleh oleh ayah dan ibu? Nah, untuk menjawab ini, kita akan mempelajari tentang materi pecahan. Terlebih dahulu, manfaat daripada kita mempelajari pada materi hari ini adalah membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang berhubungan dengan pecahan. Contohnya dalam hal minum obat. Kita pernah mendengar seseorang yang minum obat 1/4 sendok makan, ataupun setengah sendok makan, ataupun setengah cc. Kemudian dalam resep makanan, kita pernah mendengar setengah sendok makan gula, ataupun 1/4 sendok makan garam. Kemudian dalam hal dunia pertukangan, seseorang yang mengukur kayu, panjangnya mungkin bisa saja panjangnya 1,4 meter, ataupun panjangnya 2,8 meter, atau 2/8 meter. Nah, kemudian tujuan kita mempelajari tentang pecahan hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, Ananda mampu menganalisis berbagai bentuk pecahan dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru melalui video, Ananda mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan dengan baik. Kemudian dengan mengamati penjelasan guru melalui video, siswa atau Ananda mampu mengidentifikasi pengertian pecahan sebagai operasi pembagian. Kembali kepada masalah yang dihadapi di awal tadi, yaitu seorang ayah yang membeli sebuah pizza. Supaya ini dibagi rata, atau berapakah bagian yang didapat oleh setiap orang? Nah, untuk menjawab ini, tentunya pizza ini kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kita bagi pizza ini sama besar, maka setiap orang akan mendapatkan bagian yang sama. Kita perhatikan, untuk ibu mendapat 1 dari berapa bagian? Dari 4 bagian pizza yang sama besar. Karena ini dibagi 4, maka kita bikin penyebutnya 4. Bahwa kita kenal di dalam pecahan ini ada namanya pembilang. Yang di atas ini disebut dengan pembilang, lalu yang di bawah ini kita sebut dengan penyebut. Lalu, berapa bagian kakak? Sama, kakak juga mendapatkan 1 bagian dari 4 bagian pizza yang sama besar. When you call
kakak juga mendapatkan satu bagian dari 4 bagian. Lalu adik sama mendapatkan satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Kemudian ayah sama mendapat satu potong dari 4 bagian. Nah, lalu berapa bagiankah yang didapat oleh ayah dan ibu? Kita lihat di sini, berapa bagian yang didapat oleh ayah dan ibu. Ibu mendapat 1/4. Ayah mendapat 1/4. Nah, bagian yang didapat oleh ayah dan ibu, oleh ibu dan ayah, yaitu sama-sama 1/4. Ini tinggal kita jumlahkan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya masih tetap 4. Kenapa? Karena pizza ini tidak dibagi menjadi 4, maka penyebutnya tetap 4. Nah, yang didapat oleh ibu dan ayah ini 2 ini. Ini yang didapat oleh ibu dan ayah. Ini disebut dengan 2 dari 4 bagian. 2 potong dari 4 bagian. Dari 4 bagian ini. Jika seseorang mendapat kesemuanya, berarti ia mendapatkan satu pizza yang utuh. Jika ia mendapat punya ibu diambilnya, kemudian ditambah punya kakak diambil, kemudian punya adik juga diambil, dan punya ayah pun juga diambil. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 1 tambah 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4. Penyebutnya berapa? Karena semuanya sama-sama dibagi 4 pizzanya tadi, maka penyebutnya tetap 4. Itu berarti yang mendapatkan 1 bagian utuh. 1 bagian utuh dari pizza ini. Nah, bagaimana jika pizza ini dibagikan hanya kepada kakak dan adik saja? Nah, tentunya pizza ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, seperti ini. Tentunya pizzanya kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka setiap orang atau kakak mendapatkan 1 dari 2 bagian yang sama besar, atau mereka mendapatkan 1 potong dari 2 bagian yang sama besar. Adik dapat berapa? Juga sama, dapat 1 potong dari 2 bagian yang sama besar, karena ini dibagi 2. Nah, coba kita perhatikan pada permasalahan berikut. Coba Ananda amati gambar berikut. Berapakah bagian buku yang
Berapakah bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Maka buku yang berwarna kuning adalah 2. Dari berapa buku? Dari 10 buku. Karena ini semuanya ada 10 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita mengenal di dalam pecahan ini ada pair. Ini disebut pair, dan ini adalah pembilang, ini adalah penyebut. Kemudian kita perhatikan tongkat ini. Berapa bagiankah warna kuning dari tongkat ini? Kita perhatikan. Maka warna merah, berapa bagian warna merah dari tongkat ini? Maka warna merahnya 1 bagian dari 2 warna. Karena warnanya ada 2, maka 1 bagian dari 2 warna. Nah, kita lihat lagi apel. Ini kita katakan apel yang kita makan. Nah, pertanyaannya, berapakah apel yang dimakan dari seluruh bagian apel? Nah, kita perhatikan apel ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Apelnya dibagi 4. Yang dimakan 1. Jadi, untuk pecahannya adalah 1 apel yang dimakan dari 4 bagian apel yang dibagi. Sampai sini apakah Anda sudah paham? Nah, kita perhatikan lagi. Di sini kita lihat ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini 1 bagiannya diwarna biru, yang satunya tidak diwarna. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian lingkaran ini yang diwarna? Tentunya karena ada 1 yang diwarna dari 2 bagian. Karena 1 bagian diwarna, satunya tidak. Kita perhatikan lagi gambar di sebelahnya. Nah, ada berapakah bagian lingkaran ini yang diwarna? Karena lingkaran ini dibagi atas berapa bagian? Ya, ada 3 bagian, 1, 2, dan 3. Nah, tentunya bagian yang diwarna itu adalah 1 dari 3 bagian. Sama di sini. Di sini juga ada 1 warna dari 4 bagian. Kemudian yang di sini, yang di bawah juga sama, 1 bagian yang diwarna, 1 bagian yang diwarna dari 5 bagian. Lalu kita perhatikan gambar di sini. Di sini adalah pecahan yang senilai. Kita perhatikan di sini. Ini adalah 1/2, artinya sebuah lingkaran ini kita bagi 2. Maka didapat hitungannya 1/2. Lalu jika lingkaran ini kita bagi 4. Nah, pertanyaannya berapakah yang diwarna? Karena ia dibagi 4, maka yang diwarna adalah 2 dari 4. Dari 4 bagian. Nah, sama. Bagaimana jika ini kita bagi 8? Kita bagi 8. Maka pertanyaannya, berapa bagian yang diwarna dari 8 bagian ini? Kita hitung saja. 1, 2,
3, 4. Nah, yang diwarna adalah 4. Dari berapa bagian? Dari 8 bagian. Nah, ini semua sama besar. 1/2 sama besar dengan 2/4, sama besar dengan 4/8. 4/8 itu namanya pecahan yang senilai. Kita perhatikan lagi, jika ini dipotong dibagi menjadi 10, maka 5/10 ini itu sama besarnya dengan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Begitupun jika kita bagi menjadi 12 bagian, maka 6/12-nya sama besarnya dengan 1/2. Baik, kita perhatikan lagi di sini. Coba diperhatikan, kita lihat. Ini 1/3. 1/3 ini sama nilainya dengan 2/6, sama nilainya dengan 3/9, karena ini sama besar. Sama nilainya dengan 4/12, begitu seterusnya. Semuanya sama besar. Begitupun jika dibagi 4, 1/4-nya sama besar dengan 2/8, sama besar dengan 3/12 dan 4/16, 5/20, dan begitu seterusnya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai ini, coba Ananda perhatikan di buku halaman 5. Nah, tugasnya adalah Ananda buat di sini. Ini berapa bagiannya? Berapa bagian yang diwarna dari berapa bagian yang dibagi? Sama dengan ini. Ini berapa bagian yang diwarna dari berapa yang dibagi? Sama. Ini pun begitu sampai terakhir. Nah, setelah itu, setelah didapat, maka bandingkan kedua pecahan ini. Bandingkan kedua pecahan ini dengan menggunakan yang pertama tanda sama dengan. Jika ia sama besar, maka kita beri tanda sama dengan. Jika ia lebih besar yang ini, maka kita gunakan tanda lebih besar. Ini tanda lebih besar ini, jika kita rubah, maka ini menjadi huruf B. Tarik garis. Nah, ini berarti besar. Kemudian jika lebih kecil, kita berikan tanda lebih kecil. Ini jika kita tarik garis, maka bentuknya menjadi bentuknya K, artinya kecil ya. Jika silakan dikerjakan di buku halaman 4. Nah, kemudian di buku halaman 5 kita mencocokkan pecahan yang senilai. Ini 2/4. 2/4 ini senilai dengan 1/2. 2/4 senilai dengan 1/2. Ini jika kita bagi 4. Kita bagi 4 ya. Nah, Bapak arsir 2-nya. Sama besarnya? Sama. Karena ini sama-sama 2. Nah, ini satu bagiannya yang diarsir, ini sama satu bagiannya juga yang diarsir. Nah, kemudian untuk selanjutnya silakan Ananda cari 1/3 ini saya nilai dengan yang mana. Silakan dibuat pecahannya. Ini pecahannya berapa? Ada 2 yang diwarna.
ada 2 yang diwarna dari 4 bagian. Begitupun dengan ini, ada 2 yang diwarna, dan ini juga 2 dari yang diwarna dari berapa bagian. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pecahan adalah membagi sesuatu pecahan yang lebih kecil. Bahwa pecahan itu adalah membagi sesuatu menjadi sesuatu yang lebih kecil atau menjadi pecahan yang lebih kecil. Seperti contoh tadi, pizza 1, kemudian karena dibagi 4 orang maka pizzanya kita bagi menjadi 4 bagian yang lebih kecil. Kemudian untuk menentukan pecahan senilai itu bisa kita dengan cara Bapak ambil contoh 2/4. 2/4 ini senilai dengan 1/2. Nah, lalu bagaimana cara membuktikannya? Kita bisa membuktikannya dengan cara mengalihkan silang. 4 kali 1. 4 kali 1 sama dengan 4. 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 sama 4. Mana yang besar? Nah, ini sama besar, maka kita gunakan tanda sama dengan. Nah, begitu cara membuktikan pecahan yang senilai. Lalu kesimpulan yang kedua adalah pecahan adalah sebagai operasi pembagian. 2/4 ini sama dengan 2 dibagi 4, sama dengan ini. 1/2 itu sama dengan 2 dibagi 1 dibagi 2. Itu pecahan sebagai operasi pembagian. Baik, sampai sini dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.